Oke, ayo recordnya. Udah terrecord? Baik. Jadi seperti itu ya, nanti di akhir perkuliahan kita bagi bab-babnya. Nanti sini dulu komplingnya siapa ya? Pak Widi lupa. Siapa yang jadi kompling? Pak Widi tunjuk aja ya. Pak Widi lupa masalahnya. Um, Mbak Feria, kamu jadi kompling ya di kelas ini ya. Nggih, Pak. Nanti dibantu lagi. Nggih, Pak, siapa? Oke, sip, 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 sip. Oke, kita lanjut dulu di materi dulu ya, biar nanti takutnya nggak selesai. Oke, ini bukunya juga sudah disiapkan, jadi nanti tinggal kalian rangkum materi itu, kalian persiapkan mana saja materi-materi yang nanti bisa kalian buat dalam media itu seperti apa saja. Nah, nanti ketika sudah mulai produksi itu kan lebih cepat kalau sudah materinya itu udah dirangkum dulu. Paling tidak kalian membuat poin-poinnya dulu, terus nanti pertama nanti bahas apa saja, slide kedua nanti bahas apa saja, slide ketiga nanti bahas apa saja, gitu ya. Oke, Pak Widi lanjut nih. Pembahasan kali ini yaitu tentang slide. Nah, dalam pembuatan slide tidak 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 asal sebenarnya, karena memang slide itu sangat berpengaruh sekali dengan audiens. Ketika slide-nya itu enak dan maksudnya enak dilihat dan tidak warnanya tidak membuat cepat lelah mata, uh, slide itu bisa dikatakan bagus karena memang memiliki sesuai dengan dalam pembuatan slide. Nah, secara teoritis dalam pembuatan slide itu tidak bisa lepas dari yang namanya layout. Nah, layout itu sebenarnya apa? Nah, layout arti sederhananya itu adalah tata letak. Nah, layout diperlukan untuk menentukan ukuran yang tepat, posisi, desain, dan lokasi dari segala sesuatu di setiap adegan. Jadi, makanya dalam pembuatan slide itu tidak kayak gitu saja dan semua tulisan dimasukkan semuanya, itu malah slide yang kurang bagus, kurang baik di situ karena ketika hanya warna putih saja seperti itu atau mungkin terlalu banyak tulisan, itu hasil mata si audiens atau peserta didik itu kan mudah lelah dan membosankan. Itu tidak menarik di situ. Kita akan kesusahan dalam menjelaskan sesuatu informasi atau materi yang sedang kita jelaskan. Nah, makanya butuh layouting di situ, mana tulisannya nanti di sebelah mana, gambarnya untuk memperjelas penjelasan tulisan itu di mana, nanti bentuknya sebenarnya proporsinya berapa, nah itu disebut dengan layouting. Nah, prinsip-prinsip dari layouting di sini menurut Ken Anderson, Ken Garner, dan Griffith, prinsip-prinsip akan membuat layout itu yang pertama one quick look, di mana layout harus simple dan direct seperti layout poster serta harus menjual ide adegan tersebut. Jadi ketika kita membuat slide pertama kayak gitu, jadi setiap slide itu sebisa mungkin kalian buat berbeda dan paling tidak sedikit menjelaskan apa yang akan dijelaskan ketika membuat slide seperti itu. Contoh ya, kalau ketika ingin menjelaskan tentang apa namanya fotosintesis kayak gitu ya, berarti gambar-gambar penunjangnya di situ ya tentang fotosintesis. Jangan malah itu nanti ada gambar kupu-kupu dan lain-lain seperti itu malah justru akan orang itu fokus ke kupu-kupunya daripada ke penjelasannya. Yang kedua yaitu perfected sketch, yaitu render yang berlebihan tidak akan membantu memperbaiki pengambilan awal yang buruk. Jadi penggambaran awal yang buruk. Jadi perfect sketch atau kita benar-benar
perfect di situ dari desainnya. Jadi nanti poin 2, 3, 4 ini itu nyambung. Jadi perfect sketch, clear direction, keep informed itu benar-benar nyambung karena di sini clear direction itu adalah arah dari orientasi audiens terhadap apa yang terjadi dalam layar. Harus selalu terjaga. Keep informed in history, yaitu layout artis harus selalu memperkaya diri dengan referensi secara visual berupa arsitektur, landscape, langsung, dan lain-lain. Nah, poin 2, 3, 4 ini itu yang dimaksud adalah dalam pembuatan slide itu sendiri itu benar-benar saling menunjang. Jadi apa yang dijelaskan di situ, terus gambarnya harusnya sebagai penunjangnya itu seperti apa, terus di situ mungkin diberi aksesoris atau dan lain desain grafisnya itu harus nyambung. Jadi posisinya supaya lebih enak dilihat, supaya one quick look-nya ini kita bisa dapatkan di situ. Yang selanjutnya adalah rendering, terus technical information, dan timing the mood. Jadi rendering yaitu melengkapi diri dengan pengetahuan tentang style, medium, tekstur permukaan, komposisi, dan teknik menggambar. Nah ini memang kita harus lebih peka terhadap desain-desain yang lebih disukai peserta didik yang sedang kita ajar. Jadi mungkin anak-anak desain anak-anak SMP dengan desain orang bapak pasti akan berbeda. Jadi kita harus peka terhadap, kita harus memperkaya dengan style, medium, tekstur, permukaan, komposisi di situ lebih suka anak zaman atau tahap anak SMP itu seperti apa. Technical information yaitu pengetahuan akan berbagai macam efek teknis yang ditimbulkan oleh rencana ini. Makanya dalam poin tahun 2007 dan tahun 2010 ke atas, efeknya kan lebih kaya yang tahun 2010. Nah, itu kalian harus gimana ya? Harus paham penggunaan efek yang digunakan. Jadi ketika kita ingin menggunakan suatu ide, penggunaan efek, penggunaan filter, penggunaan efek transisi itu kita benar-benar jangan terlalu ramai dan jangan terlalu sepi juga. Jadi ketika kita lihat dia lebih smooth, jadi lebih enak untuk dipandang. Nah ini yang paling berat adalah timing the mood. Emosi dalam suatu adegan dapat dibangun dengan mengatur timing and cut. Jadi contohnya kalau kita ingin menjelaskan sesuatu ya memang pinter kapan timing cut-nya, kapan kita next, kapan kita biarkan mereka melihat slide tersebut. Jadi memang ini perlu banget konsen dari timing the mood-nya. Nah, elemen layout pada prinsipnya kalau untuk layouting slide itu tidak ada namanya ketentuan pasti, tapi memang pada umumnya kalau PPT memang ada header, judul utama. Nah, semua ini elemen layout ini itu tergantung dari si desainer itu pengen mendesain bentuknya slide-nya itu layarnya itu seperti apa, apakah bentuk seperti game atau apa, kan nggak mungkin dalam kalau bentuknya seperti game itu ada footernya, terus ada headernya, kan nggak mungkin. Yang terpenting adalah esensi dari penjelasan tersebut. Jadi kalau memang penjelasannya sedang apa, ya fotonya tentang apa, ilustrasinya tentang apa, jadi harus nyambung di dalam situ. Tidak ada nomor halaman, footer. Kalau biasanya footer digunakan untuk watermark, contoh seperti logo IAIN Salatiga ini saya gunakan untuk sebagai watermark seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dalam membuat layout bagus itu seperti ini. Jadi kalau pengen menjelaskan jenis-jenis itu bisa menggunakan bentuk seperti ini. Jenis tulisannya kayak apa, jenis 1, jenis 2, jenis 3, di bawahnya ada penjelasannya. Atau ini mungkin membuat seperti menu atau bagian-bagian itu juga bisa dibuat interaktif di sini. Atau mungkin seperti ini itu juga bisa digunakan untuk membuat menu, itu juga bisa.
atau ini bagian-bagian juga bisa. Jadi lebih enak seperti ini kan kalau kita melihat. Jadi lebih nyaman. Wah, enak juga dilihat dalam untuk mempelajari seperti ini daripada semua harus tulisan, jauh lebih membosankan. Ya, dalam layouting itu memiliki prinsip dasar teknik layouting ada 4. Yang pertama sequence, 2 emphasis, 3 balance, dan keempat unity. Nah, maksudnya di sini adalah sequence. Sequence adalah urutan perhatian yang digunakan dalam layout. Jadi rata-rata itu kan orang itu melihat informasi itu kan biasanya tertarik di gambarnya dulu. Jadi makanya ketika memang kita harus peka, orang-orang itu lebih suka nonton gambarnya dulu baru informasinya. Makanya yang ditampilkan lebih gede di sini adalah gambarnya dulu. Nah, setelah gambarnya baru mungkin nanti ada judulnya atau apa, baru ini informasinya terus. Jadi nonton gambarnya sih tentang global perspektif ini, terus di bawahnya baru ada penjelasan itu. Contoh selanjutnya, prinsip selanjutnya itu adalah emphasis, adalah teknik memberikan penekanan tertentu pada layout. Maksudnya seperti ini, kita ingin menjelaskan tentang mungkin bagian tubuh atau di sini aja, kita ingin menjelaskan tentang sepatu ini. So, nggak mungkin kan semua informasi akan ditulis ini, alhasil slide-nya akan terlalu ramai banget, orang malas untuk membacanya. Nah, salah satunya triknya dengan nanti diberikan efek zoom in dan zoom in seperti itu. Jadi ketika mouse-nya ditempelkan saja, nggak usah perlu diklik, ditempelkan saja di bagian talinya, otomatis nanti akan ngezoom gambar tentang tali, terus deskripsi dari tali itu. Oh, tali ini terbuat dari apa, rafia atau kawat atau apa, atau tembaga atau apa. Nah, seperti itu. Terus, saya pengen tahu bahannya sepatu, tinggal ditempelkan aja mouse-nya di sepatu, terus nanti akan keluar zoom seperti itu. Bahan-bahan dari sepatu ini tentang sepatu ini terbuat dari kulit apa, kulit sapi, kulit badak, kulit macan, atau kulit kuda nil gitu, kulit buaya gitu. Jadi saya pengen tahu soalnya terbuat dari apa, ya tinggal ditempelkan terus dia ngezoom in apa namanya tentang sol. Jadi solnya terbuat dari karet atau terbuat dari besi kayak sepatu kuda atau bagaimana. Jadi modelnya nah ini bisa kita manfaatkan dengan proses emphasis ini. Contohnya kita pengen menjelaskan tentang struktur tulang seperti itu ya. Struktur tulang kan ada tulang tengkorak, tulang dada, gerak. Nah, jadi saya pengen tahu tengkorak itu terdiri dari apa? Ya usah nggak perlu diklik, tinggal mouse-nya ditempelkan di bagian tengkorak terus nanti ngezoom. Nah, ini adalah tulang tengkorak. Terus ketika di zoom itu muncul kalimat-kalimatnya. Ya nanti tak contohkan seperti apa. Yang ketiga adalah balance, adalah teknik mengatur keseimbangan pada layout. Yang dimaksud keseimbangan pada layout di sini, ya memang kalau tulisannya di sebelah sini, ya gambarnya jangan di sebelah kiri. Jadi maksimalkan ruang slide itu supaya termanfaatkan dan tidak ada ruang kosongnya, terlalu banyak ruang kosong. Jadi kayak gitu tidak enak untuk dilihat. Tapi kalau dia padat, jangan terlalu ramai, tapi ada diminimalkan penggunaan ruang kosong, insya Allah slide itu enak untuk dilihat. Nah, yang selanjutnya adalah unity, adalah menciptakan kesatuan secara keseluruhan. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan apa namanya sequence tadi kan urutan dulu, ada judulnya dulu, terus gambar kan orang tertarik dulu. Apa ini ya organik harvest? Kebun organik. Lihat, wah gambarnya nyegerin ya kayak gitu ya. Nah, barulah mereka akan membaca informasi di bawahnya. Tapi kali ini layouting tentang majalah ya, belum. Kalau slide, kalau terlalu banyak tulisan seperti ini juga tidak enak untuk dilihat. Apalagi ini sangat penting sekali nanti ketika ukuran font,
jenis font, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah desain kita nanti medianya itu nanti digunakan di Android atau di laptop, itu fontnya pasti berbeda. Kalau di Android kan layarnya paling mentok 7 in ya, rata-rata sekarang ya. Ya kalau pakai tablet sih gede. Tapi kalau handphone mungkin 6, sekian in gitulah. Itu ya tulisannya jangan pakai font 10 atau font 12, itu yang nggak terlihat, kasihan sih yang menggunakan uh, media tersebut. Nah, 3 keseimbangan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan slide itu yang pertama adalah keseimbangan simetris. Nah, kalau ini sesuai selera ya. Untuk keseimbangan simetris ada yang benar-benar harus simetris banget, ada yang asimetris kayak gitu. Asimetris yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi keseimbangan asimetris keseimbangan yang terjadi bila objek berlawanan tidak sama atau seimbang. Misalnya sisi satu objek itu lebih kecil daripada objek yang lain. Jadi di sini mungkin gambarnya, terus baru penjelasannya di sampingnya. Itu memang Pak Widi suka yang seperti itu. Jadi lebih fleksibel daripada yang simetris kayak gitu. Yang contohnya seperti ini. Nah, ini yang perlu banget diperhatikan adalah keseimbangan warna asimetris. Jadi saya masih banyak sekali mendapati mahasiswa untuk presentasi background-nya wis padang, tulisannya padang, alhasil tidak terlihat informasi tulisannya itu, atau bahkan background-nya peteng, warna tulisannya peteng sama tambah tidak terlihat. Pokoknya di atas jam 12 siang mata udah capek banget. Nah, itu sangat-sangat dihindari dalam pembuatan slide. Yang terpenting ketika prinsipnya gini. Ketika backgroundnya itu warnanya cerah, berarti ya tulisan yang di depannya harus warnanya lebih gelap. Atau sebaliknya ketika backgroundnya itu gelap, tulisannya di depannya harus cerah. Jadi kontras. Nah, dengan adanya contrasting itu slide itu untuk terutama mata dalam melihat slide itu tidak cepat capek dan tidak membosankan seperti itu. Nah, itu sangat penting sekali menurut. Ini ada beberapa contoh, misal ini punyanya Mas Ega yang paling saya suka karena materi media Ega. Kita lihat hasilnya Mas Ega ini sama, dia menggunakan nggak bisa ya. Gini aja berarti. Kelihatan ya? Ini contoh dari hasilnya Mas Eka di sini. Kita pengen lihat bagian konsepnya seperti apa. Di sini kan ini backgroundnya gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, walaupun sebenarnya sekilas tidak nyambung ya, tidak nyambung kok truk. Nah, ternyata Mas Eka kenapa memilih gambar ini? Ternyata setelah saya tahu informasinya, jadi ini memang menarik anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman baru senang dulu waktu masih gambarnya ada yang telolet dan truk kayak gitu kan, Bismania dan lain-lain. Nah, itu kan sesuatu benda yang bergerak Pak di sini. Jadi saya ingin menjelaskan di situ, mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari mereka yang mereka suka. Sampai segitunya kita harus memperhatikan hal-hal detail dalam mendesain suatu media supaya apa? Anak itu tertarik. Nah, kita lihat bagian konsepnya. Nah, contoh yang tadi, walaupun tadi backgroundnya terang, tapi dia memiliki trik lagi, dikasih filter warna hitam transparan sehingga gambarnya tidak hilang, tapi gambar menjadi lebih smooth kan untuk melihat. Terus di depannya baru kita kasih materi-materinya. Materi-materinya di situ kan kita pakai
tulisan yang lebih terang. Apalagi KIKD. Nah, KIKD-nya bisa di next. Nah, ini buatnya pakai Flash enggak? Ini buatnya pakai PowerPoint. Nah, itu nanti mulai minggu depan kita mulai belajar multimedia interaktif. Trik-trik interaktif dalam PPT itu seperti apa? Pengembangnya. Coba kita lihat next. Ini kalau suaranya bisa masuk, ini ada back sound-nya belakangnya. Asik suaranya. Tapi tadi tak buka via Google kok nggak mau. Tidak apa-apa lah. Di sini kita diberikan pilihan karena ini memang multimedia interaktif, jadi biar ada interaksi. Yuk, media pengen silahkan kalian pengen belajar yang mana? Apakah belajar konsep gerak dulu, atau sistem gerak pada manusia dulu, atau sistem gerak pada tumbuhan dulu, atau sistem gerak pada hewan dulu? Silahkan diklik aja. Nah, semuanya. Oh, saya pengen belajar tentang konsep geraknya dulu. Buat persepsi dulu. Enak kan kalau dilihat. Nah, jadi layoutingnya dia bagus. Tapi walaupun masih terlalu banyak tulisan, tapi untuk komposisinya masih bagus untuk menjelaskan tentang gambar ini. Nah, yang lebih utama dalam multimedia interaktif itu kalau bisa setiap slide seperti ada pertanyaan-pertanyaan ini seolah-olah si komputer itu atau si media itu sedang bercengkrama dengan si penggunanya supaya tanpa ada guru atau dosen pun saya kira media ini cukup bisa untuk menjelaskan. Next, next, next. Tentang pemutum satu, pemutum dua, pemutum tiga, dan pemutum satu. Awal lagi. Modelnya caranya memang demikian. Jadi lebih enak dalam kita mempresentasikan menjadi media tersebut seperti itu. Kita pengen ke mempelajari tentang sistem gerak. Pada rangka, ada sendi, otot, dan jantung pada sistem gerak. Ayo kita pengen mempelajari tentang next rangka. Seperti ini. Rangka ada otot jantung, ada otot jantung double, ada otot polos ya, otot jantung. Nah, ini contoh yang kurang baik seperti ini. Backgroundnya gelap, tulisannya gelap. Alasan jadi kurang terlalu terlihat kan? Nah, ternyata PPT juga bisa membuat seperti ini. Oh, ini video. Nah, kalau insert video seperti ini, dibesarkan, dikecilkan, bisa. Bingung cara ini. Nah, nanti kita pelajari ketika kita memaksimalkan PPT, ternyata bisa kita buat seperti flash gitu hasilnya. Oh, ternyata PPT juga bisa membuat soal. Nah, contoh alat evaluasinya seperti ini. Kuis, wes anggar harap sih. Oke.
Wah, ternyata nilai saya hanya 40, padahal KKM-nya harusnya nilainya 70. Nah, ternyata kalau terus kita buat review, oh di review ternyata bisa, oh hasilnya jawabannya harusnya itu, jawabannya harusnya itu. Nah, ini buatnya pakai apa? Ya pembuatannya pakai PPT, nanti dibantu dengan aplikasi pendukungnya yaitu yang namanya iSpring. Nah, itu yang perlu kalian install lagi nanti di laptop kalian masing-masing. Ada lagi contoh. Nih, Pak Widi masih punya. Ini waktu dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kalau ada suaranya masuk, bagus ini. Nah, ini efek-efeknya efek-efek PPT. Nah, di sini efek typewriter itu ya. Jadi seolah seperti ini ada backsoundnya ini. Kalau kalian bisa masuk di Google ya ternyata tidak bisa waktu kita masukkan, nggak mau masuk seperti itu. Nah, nah, ini yang apa namanya tadi. Jadi ketika mouse-nya itu tidak perlu harus diklik, mouse-nya ditempelkan. Saya ingin mempelajari tentang air. Nah, mouse-nya nggak perlu diklik, ditempelkan aja keluar tulisan air. Seperti ke tanah, di udara, udara. Coba kita ingin mempelajari tentang air. Nah, kan efek PPT semua kan. Kalau kalian jeli dalam efek-efek di PPT, kan efek-efek PPT. Ada fungsi interaktifnya. Di mouse ketika ditempelkan seperti ini, dia seperti ada interaktif. Jadi ada klik 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 kayak gitu. Jadi zoom zoom kayak gitu. Biasanya pengen ngasih tentang banjir, tentang sumber resapan, pencemaran air. Saya kembali ke yang utama. Saya ingin belajar tentang tanah. Nah, saya ingin belajar cara cabang hayat sih. Saya ingin belajar tumbuhan hijau. Saya ingin belajar unsur hara. Nah, jadi model itu seperti itu. Jadi bisa kita bisa kembali lagi. Nah, jadi ketika anak-anak SD, anak-anak SMP melihat seperti ini, itu kan lebih lebih nyaman mereka untuk belajar. Nah, harus pakai flash enggak, pakai PPT bisa nih membuatnya pakai pakai PPT. Walaupun memang mungkin garis-garisnya seperti ini, saya memang menggunakan bantuan dari Corel Draw dan Photoshop seperti itu. Ya, kembali lagi gambar-gambar Google semua. Jadi silakan di download. Ingat pakai gambar-gambar vektor biar gambarnya itu tidak pecah. Kalau di zoom, kalau gambar-gambar JPEG itu biasanya ketika di zoom kan gambarnya dia akan pecah seperti itu. Jadi uh, kan kurang terlalu nyaman melihatnya. Gambarnya aja Pak. Tadi gambarnya kelihatan kan? Halo, Novel, tadi gambarnya kelihatan nggak? Nggih, Pak, kelihatan, Pak. Boleh, ini kok. Oh, mungkin jaringannya mungkin ketika Pak Widi menjelaskan gambarnya tidak terlihat, mungkin jaringannya pas lagi down. Tidak apa-apa, nanti kan sudah saya rekam, terus nanti Iya, Pak. dilihatnya via YouTube kayak gitu. Mungkin waktu tadi Pak Widi menjelaskan tadi pas jaringan pas turun, jadi mungkin ada yang terlihat, ada yang enggak, jadi enggak apa-apa, tenang aja itu. Pak Widi mencari solusi gimana caranya apa namanya
lebih fleksibel nanti kalian dalam mempelajari. Tidak apa-apa, tenang, santai aja. Nah, dengan adanya seperti itu, nanti multimedia interaktif itu harapannya minggu depan kita sudah mulai praktek. Praktek caranya membuat multimedia interaktif menggunakan PPT, trik-triknya itu bagaimana. Minggu depan saya harap semua mahasiswa handphonenya digunakan untuk streaming kita belajar. Nah, sampingnya itu tolong disediakan PC, entah itu PC, entah itu laptop, terserah, yang sudah terinstall yang pertama PowerPoint versi berapapun, yang terpenting kalau 2007 juga tidak apa-apa, tetap bisa, hanya saja memang efek-efeknya 2007 masih sangat terbatas. Tapi kalau pengen efek-efeknya lebih banyak, itu install aja yang versi 2010 ke atas. Jadi ada sebentar, ada apa namanya, efek-efeknya banyak tahun Office tahun 2010 ke atas. 2010 kalau Pak Widi pakai 2019 efeknya jauh lebih banyak. Tapi kan tidak semua komputer kuat. Tapi ya yang terpenting yang di komputer kalian kuat itu tahun 2000 berapa kayak gitu aja. Terus habis itu silakan install iSpring Suite 9. Nanti aplikasinya tak perlihatkan bentuknya seperti apa. Lah nanti di download, nanti tak kasihkan linknya kalau mau download. Tapi kalau yang tidak mau repot, karena kan harus download banyak, lama, urung install kok berhasil apa enggak, mending ke tukang servis laptop komputer kayak gitu, Mas tolong minta tolong dong download ke iSpring 9 terus kalian diinstal ke, paling bentar, nggak ada 15 menit selesai. Tapi kalau kalian nunggu download dulu ya, nek pas kuotanya stabil apa jaringan stabil, kuotanya pas ada, karena gede juga aplikasinya sekitar 200 mega kelihatannya kalau nggak salah. Karuan kon misal ke tukang servis paling bayar 15.000, 10.000 paling segitu pasarannya lah untuk install satu aplikasi, nggak mahal. Kalau mungkin sama teman sendiri mungkin malah rat bayar ya, cukup tuh kayak Xiaomi atau Batagor kayak gitu ya, cukup ya sama teman sendiri. Atau mungkin yang dekat dengan rumahnya Pak Widi, silahkan datang ke rumahnya Pak Widi, nanti tak instalkan seperti itu. Santai aja, Pak Widi punya beberapa versi, dia nanti disesuaikan dengan Windows-nya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan membagi materi yang akan kita apa namanya kita kalian nanti akan kalian buat medianya. Itu ada Akila, dia baru baru manja-manja dulu. Jadi dalam ini Noveria ini Pak Widi dibantu ini daftar mahasiswanya sebentar. Karena mahasiswanya ada 30, berarti kita sesuai absen aja ya. Di absen 1 ada 10 bab, terus berarti kan satu bab nanti ada 3 mahasiswa. Nah, sesuai absen aja 1 sampai 3, nanti bab 1 456, bab 2 789, kayak gitu aja ya, biar biar lebih cepat. Saya ini tak capturekan aja biar nggak bingung kalian presensi berapa, bukan NIM loh ya, tapi presensi loh ya. Sniping full nanti Naveria Pak Widi dibantu apa namanya dituliskan aja nanti absen 1 sampai 3 bab berapa, absen 4 sampai 5 nanti bab berapa, kayak gitu ya. Nggih, Pak. Oke. Nggih. Ini grupnya media. Oke, itu daftar mahasiswanya sudah saya upload di grup 1 sampai nomor 30. Itu nomor absennya ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, bukan nomor NIM-nya tapi nomor absennya. Jadi untuk bukunya ini saya ada 2 jenis buku, tapi itu sebenarnya satu buku hanya dipecah
Yang satu mana tadi ya? Kelas 9 ini. Saya kirim dulu. Oh, nah, kita close dulu aja ya. 9 ini malah belum tak download. Nah, ini proses downloading. Besarnya filenya ini ada 3. Oh, yang 2 itu sudah semester 2 sendiri, yang 1 gabung. Semester 1 dan semester 2 gabung. Bukunya sama sebenarnya. Hanya saya nggak tahu itu kok penulisnya mungkin uh, dan yang gabung itu adalah buku yang revisi 2018. Bentar, dokumen ini open saya kirim. Bukunya sudah saya kirim yang kelas 9 lebih satu pokok bahasan seperti itu. Nanti kalau ada yang miskonsepsi, nanti bisa didiskusikan dengan Pak Widi seperti itu ya. Nah, kita sekarang bagi babnya. Untuk absen 1 sampai absen 3 itu absen 1 sampai absen 3 itu bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Nggih, Pak, sudah siap. Ya? Oke, siap. Jadi absen 1 sampai 3 itu tentang sistem reproduksi pada manusia. Absen 4 sampai 6, 4, 5, 6 itu tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, kelas 9 ini. Nah, ini perlu kejelian ini kalian mendesain media tentang sistem reproduksi ini karena memang bab yang paling disukai anak-anak SMP ini. Untuk absen 7 sampai absen 9 itu bab 3 tentang kependudukan dan lingkungan. Absen 7 sampai absen 9 ya, tentang kependudukan dan lingkungan. Untuk absen 10 sampai 12 itu tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Nah, itu absen berapa tadi? 9 sampai absen 12. Ya. Nah, oke. Absen 13 sampai absen 15 itu tentang kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Nah, ini juga perlu kejelian dalam pembuatannya. Medianya, gambar yang nanti digunakan itu gambar-gambar apa aja, video-video yang digunakan itu apa aja. Itu tentang kelistrikan dan teknologi listrik itu perlu kejelian. Untuk absen 16 sampai 18 itu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Ya, saya ulangi, untuk absen 16 sampai 18 itu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Untuk absen 19 sampai absen 21 itu materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pasti ini genetika ini ya, berarti ya mata kuliahnya Bu Isna seperti itu. Yang selanjutnya berarti berapa ini? 22 sampai 24 ya? Nggih, Pak. Oke, 22 sampai 24 itu tentang bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan. Ya, gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kekinian. Sekarang bioteknologi kan banyak banget ya. Itu tolong nanti cantumkan di dalamnya karena kan kalian IPA terpadu di situ. Selanjutnya yaitu berarti 26 sampai 27 itu tentang
teknologi ramah lingkungan. Bab 9 teknologi ramah lingkungan. Itu absen 25 sampai 27. Nah, absen 28 sampai 30 itu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, itu pembagian bab-babnya nanti silakan Mbak Noveria, Pak Widi dibantu diketikkan terus di-share di grup biar tidak lupa. Nanti teman-temannya juga bisa lihat semuanya. Nah, aplikasi yang harus diinstal adalah ini. Sebentar, saya kirimkan. Contohnya seperti ini. Forward. Mana lagi ya? Ini sama ini. Forward ke ini. Pas hari Jumat itu gambarnya grup kalian tuh yang gambarnya handphone itu kelihatannya ya? Aku lupa. Yang oranye itu kelihatannya ya? Oh iya, benar. Oke. Nah, kalau mau download itu ada linknya di bawahnya, itu silakan di-download. Ini untuk yang Windows 64 bit. Dilihat dulu Windowsnya 32 bit atau 64 bit. Nah, kalau 64 bit ini ada linknya di sini. Nanti kalau 32 bit di dalam websitenya itu ada 64 bit dan 32 bit. Tapi kalau tidak repot-repot tidak download dan lain-lain, mendingan ke tukang servisan bayar 10.000 atau 15.000 beli kuota, download ratusan mega, orang mesti download konek korup dan lain-lain kan malah repot. Alung ke tukang servisan aja, Mas minta tolong diinstalkan aplikasi iSpring Suite 9 seperti itu. iSpring Suite 979. Kalau Masnya tanya, ini Mas ada linknya, silakan. Aku tolong di-download, aku Mas downloadnya seperti apa, kayak gitu ya. Jadi kalian juga dengan ngasih linknya itu kan Masnya juga semakin cepat downloadnya, terus semakin cepat installnya. Paling ya sampai konco dewe paling ya bayar lah, sampai konco dewe bayar. Atau mungkin yang dekat dengan rumahnya Pak Widi, silakan datang aja ke rumahnya Pak Widi dan kita instalkan seperti itu. Jadi minggu depan kita sudah mulai latihan dalam pembuatan terutama fungsi-fungsi multimedia interaktif itu bagaimana, fungsi interaktif di PowerPoint itu bagaimana, nanti ada mouse over itu bagaimana, mouse click itu bagaimana, nanti kita belajar bareng. Gitu nggih? Oke, sebelum Pak Widi akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, benar. Tidak, Pak. Saya belum. Tidak tadi Mas Abdul Aziz tidak ada. Berarti saya simpulkan sudah paham ya? Atau ini ada yang mau ingin tanyain siapa nih? Soalan Mas Abdul di. Siapa? Benar, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri ya. Saya kira nanti untuk kedepannya, insya Allah lebih enjoy. Nanti kita terus berdiskusi. Gini, permasalahan selanjutnya biasanya seperti ini. Pak, lah saya belum punya laptop, belum punya PC. Gak usah berkecil hati. Mungkin saudaranya, atau kakaknya, atau tetangganya, atau teman dekatnya itu memiliki laptop. Minta izin dulu. Saya boleh nggak pinjam ketika perkuliahan hari ini aja? Nanti saya pinjam laptopnya, terus tak install ini untuk membuat multimedia interaktif. Boleh nggak? Ya, pasti kalau yang namanya teman memang benar-benar pasti oh iya silahkan, atau syukur ada yang teman sekelas ini yang dekat, ya udah sambil silaturahmi main ke temennya, jangan lupa protokol kesehatan gunakan, nanti kalian belajar bareng satu laptop untuk 2 mahasiswa, tidak apa-apa seperti itu. Yang terpenting kalian bisa. Saya tidak mau mahasiswa saya nanti ketika lulus dia ternyata PowerPoint yang sering sekali kalian pakai itu ternyata bisa kita maksimalkan, hasilnya bisa seperti flash. Nah, saya harap kalian nanti bisa memproduksi media-media interaktif tidak harus pakai flash, cuma pakai PowerPoint ternyata juga bisa seperti itu. Itu aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan,
Pak Widi akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Baik, Pak. Dengan terlena dengan kondisi saat ini, ya kita sebagai seorang saintis, kita tahu urusan percaya tidak percaya kembalikan ke masyarakat masing-masing. Tapi memang virus corona itu sebenarnya ada. Hanya saja memang kalau kita bisa menjaga imun kita, insya Allah kita tidak akan tertular. Dan badan kita insya Allah kuat. Seperti itu. Jangan lupa makan. Nanti jangan terlalu capek. Nanti kelihatan terlalu capek. Hasil masuk angin, keblak, suaranya hilang, malah repot. Tetap jaga kondisi. Dan sekarang cuaca kadang dingin, kadang panas, kadang sumuk, dan tidak menentu. Jangan lupa vitamin C-nya tetap terus diminum ya. Entah itu vitamin C yang murah itu, yang IP itu enggak apa-apa. Yang terpenting ada vitamin C, syukur berbentuk buah-buahan. Untuk buah-buahan kan ya lumayan juga ya. Ya kan vitamin C yang IP itu tuh standby aja terus di samping kalian. Kita sehari vitamin C yang harus kita konsumsi itu berapa, itu kan harusnya anak IPA harusnya tahu kayak gitu. Itu ya, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Kita lanjut di grup WA. Terus tetap Pak Widi berpesan selalu jaga kesehatan, selalu tetap semangat dalam belajar di semua mata kuliah. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.